Jadi tolong operator Recording in progress. baik. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah 10 kesalahan. Ya kalau di dalam e-flyer saya sebutnya 5 ya, saya tambahin 5 lagi. 10 kesalahan gaya komunikasi parents yang merusak confidence anak. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit cerita, saya punya background pendidikan ya. Pendidikan saya bachelor saya accounting, master degree saya finance, doktoral saya di dalam bidang leadership. Nah, finance accounting udah hampir saya nggak pakai lah Bapak Ibu. Ternyata nggak cocok dengan passionnya saya. Nah, saya banyak mengambil sertifikasi coaching. Ya, saya adalah certified meta coach. Ini markasnya di Amerika, Bapak Ibu. Saya adalah certified master meta neurosemantics. Nah, dengan saya mengambil berbagai sertifikasi ini, saya banyak belajar tentang inner side-nya manusia. Belajar thinking pattern, saya belajar tentang bagaimana emosi terbentuk, belief terbentuk, dan itu mempengaruhi perilaku manusia. Nah, jadi karena saya suka bidang ini, nah saya juga suka di bidang parenting. Nah, saya banyak belajar, saya banyak ngikuti juga dulu ya berbagai kursus tentang parenting. Saya banyak baca buku dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, jadilah saya banyak sekali modul-modul tentang parenting. Cuma modul parenting ini bukan lahan cari duit saya. Ya, ini hanya hobi. Ini hanya hobi. Jadi saya akan bawakan topik-topik kayak begini sekali-sekali aja Bapak Ibu tentang parenting. Ya. Dan saya juga adalah seorang certified identity compass consultant. Ini dari Jerman. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah sertifikasi membaca thinking pattern seseorang. Ya. Oke, saya punya spesialis ada strategic business coach, strategic marketing, ya, kemudian leadership. Nah, itu adalah saya punya spesialis. Saya juga adalah family business coach, banyak membantu para business owner bagaimana shifting perusahaannya dari family business menjadi modern management, ya. Nah, Bapak Ibu yang belum ikuti sosial media channel saya undang Anda masuk ke TikTok, YouTube, dan Instagram saya. Kalau yang masih main Facebook, saya masih nongol di Facebook, walaupun zaman sekarang ada kurang ya orang di Facebook, tapi Instagram dan TikTok masih banyak. Nah, Bapak Ibu, please Anda follow, ya, subscribe, friend dengan saya. Oke? Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, boleh nggak Anda ketik di chat? Ya, Anda punya anak paling besar usia berapa, paling kecil usia berapa? Kalau di satu ya. Nah, boleh nggak Bapak Ibu chat supaya saya tahu konteksnya saya ngomongnya di usia berapa nih, untuk usia berapa? Ya, karena tahapan usia anak itu treatmentnya bisa beda-beda tuh. Nah, boleh nggak Bapak Ibu ketik di chat, usia anak Anda paling besar berapa? Paling kecil berapa? Supaya saya bisa lihat range-nya Anda punya anak. Ya, oke, udah mulai masuk ya. Anak tunggal 18 tahun, oke, 11 dan 6. Oke. Satu orang 20 tahun, 17 dan 8, ada yang 30, 13 tahun dan 8 tahun, 8 bulan. Ada yang 13 tahun, 8 bulan. Baik, yang satu 13, wah jauh-jauh ya jaraknya ya. Ada yang usia 20, mungkin Anda udah punya cucu kali ini ya, atau kalau anaknya udah menikah. Ada yang 6 tahun, cukup lebar ya Bapak Ibu. Oke, 10 bulan. Wah, ada 10 bulan, 17 sampai 5 tahun. Satu saja 30 tahun baru nikah. Oke, ilmu ini berarti Anda nanti bisa ngasih anak Anda ya, dan ini berguna buat cucu Bapak Ibu. Ya, ada yang kembar 18 tahun, ada yang 42 sampai 27. Wow, ini rentangnya lebih jauh lagi ya. Oke, thank you Bapak Ibu for your information ya. Nah, topik saya hari ini lebih rentangnya adalah ke 18 tahun ke bawah. Ya, 18 tahun ke bawah. Jadi buat Bapak Ibu yang anak-anaknya udah usia 20-an tahun ke atas, ada juga sih 1-2 poin yang saya rasa relevan ya.
relevan gaya komunikasi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda ketik di chat aja. Di endingnya nanti saya akan bahas ya. Nah, saya punya presentasi ini sampai jam 8.30. Nah, Bapak Ibu, jam 8.30 saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Ya, jadi if you have any question, just write it down di chat room. Ya, nanti saya akan coba menjawab ya, Bapak Ibu ya. Oke, topik kita hari ini fokusnya adalah cara komunikasi yang salah dan cara komunikasi yang seharusnya kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dari sebuah fakta ini. Ini banyak orang yang nggak tahu nih, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan efeknya itu kemana-mana ketika si anak udah dewasa. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat ya, manusia itu hatinya ya, itu punya 3 lingkaran. Ada 3 lingkaran hati manusia yang harus diisi. Ya, dan ini mempengaruhi perasaan, nanti juga akan mempengaruhi tindakan. Nah, ada lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Lingkaran 1 harusnya diisi oleh orang tua. Bapak Ibu, kalau Anda punya buku, punya catatan, ya, ada beberapa hal informasi penting nih Bapak Ibu. Mungkin someday saya akan bawakan topik ini mungkin tahun depan nih, Januari atau Februari. Jadi Bapak Ibu, ada 5 fase perkembangan karakter, 5 fase perkembangan pola berpikir seorang manusia. Ya, Bapak Ibu catat ya. Fase ke-1 ada 0 sampai 6 tahun. Fase kedua 7 sampai 12 tahun. Fase ketiga 13 tahun sampai 18 tahun. Fase keempat 18 tahun ke atas sampai 22. Fase kelima 22 tahun ke atas sampai dia check out dari muka bumi ini. Oke? Nah, fase yang terpenting pembentukan cara berpikir, ya pembentukan karakter, pembentukan watak manusia itu ada di fase ke-1, fase kedua. Jadi periodiknya pendek banget. Cuma 12 tahun. Fase ke-1 itu adalah peranan ibu yang betul-betul investasi ke dalam hidupnya anak itu kuat banget. Bukan ayah, enggak loh ya. Tapi ibu lebih dominan. Fase ke-7 sampai 12 tahun itu fasenya ayah. Nah, Bapak Ibu, Anda mau nggak? Maksudnya tertarik nggak sih ketika saya bahas tadi baru preview aja ya. Anda tertarik nggak saya ngebahas tentang 5 fase perkembangan pola pikir dan watak atau karakter anak untuk saya bawakan nanti ya, nanti mungkin Januari atau Februari. Kalau Anda tertarik ketik di chat ya, saya pengen tahu seberapa banyak tertarik. Kalau udah banyak pada tahu ya udah, saya skip. Ya berarti topik itu rada kurang cocok ya. Oke, jadi sekali lagi, fase pembentukan pola berpikir, watak anak, karakter anak sangat dipengaruhi di 12 tahun pertama. 12 tahun pertama. Jadi Bapak Ibu, 12 tahun pertama ini lingkaran hati si anak yang paling dalam, lingkaran ke-1, harusnya diisi oleh orang tua. Nggak boleh di-outsourcing. Nggak boleh di-outsourcing ke entah ART, ke kakek neneknya, ke omnya, ke tantenya, Bapak Ibu sekalian. Sama sekali nggak bisa di-outsourcing. Nggak bisa diisi oleh siapapun. Nggak bisa diwakili. Oke, di sini coba saya lihat dulu ya. Tertarik. Wah, tertarik ya. Udah ada 16 chat ya, tertarik ya. Baik, saya nanti akan bawakan ini kira-kira Januari atau Februari ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan catat topik ini. Jadi lingkaran ke-1 ini, terutama 12 tahun pertama harusnya diisi oleh papa mama. Nggak bisa digantikan Bapak Ibu. Saya banyak lakukan coaching orang dewasa. Ya, ada yang udah jadi manajer, ada yang jadi direktur, Bapak sekalian punya problem emosional, nggak confidence, nggak percaya diri, baperan, ya, potensinya nggak maksimal. Semua rata-rata kalau ditelusuri pattern-nya sama, akar masalahnya sama, yaitu apa? Di usia 12 tahun pertama. Hubungan dengan ibu kurang dekat, hubungan dengan ayah kurang dekat, ayah ada di rumah, ayah tidak berfungsi. Banyak anak yang mengalami fatherless.
Belum lagi kasus misal ceraian, kasus misal si bapak atau si ayah kerja di luar kota, luar negeri, jarang sekali ketemu dengan si anak. Jadi hatinya anak itu diisinya bukan oleh orang tua, diisi oleh kakek, nenek, ya, oleh eyangnya, oleh tantenya. Dan zaman sekarang banyak diisi oleh apa? YouTube, oleh sosial media, games online. Orang tua di mana? Orang tua ada di lingkaran ketiga. Itu yang membuat banyak sekali terjadi distorsi anak-anak muda sekarang. Nah, lingkaran kedua, hatinya si anak baru diisi oleh keluarga besar, ya, oleh opa, oma, kakek, nenek, om, tante, kakak, adik, di luar papa, mama, tapi kerabat yang dekat. Lingkaran ketiga baru orang lain, guru, teman sekolah, tetangga, dan sebagainya, Bapak Ibu. Seharusnya seperti ini. Tapi dalam kenyataan manusia modern, keluarga modern zaman sekarang ini terbalik-balik, Bapak Ibu. Dan banyak sekali saya konseling, ya, saya lakukan konseling, Bapak Ibu sekalian. Problem-problem orang dewasa, susah tidur, gampang cemas, takut, nggak pede, takut gagal, minderan, ya, kemudian merasa dirinya nggak berguna. Itu semua kebanyakan terjadi karena urusan 12 tahun pertama. Papa mama tidak ada di dalam lingkaran ke-1. Ini yang menjadi big problem. Ketika 12 tahun pertama papa mama nggak masuk lingkaran yang ke-1, Bapak Ibu sekalian, ketika usia 13 tahun sampai 18 tahun ini adalah masa-masa pubertas si anak, hormon nggak karu-karuan, ya, anak-anak biasanya fase kayak begini, nggak cowok nggak cewek, pada jutek, tukang kritik, berani ngelawan. Ngerti maksud saya? Karena hormonal, pubertas, ditambah 12 tahun pertama papa mama nggak di lingkaran hati ke-1. Sehingga ketika Bapak Ibu sekali masuk ke fase ketiga, si anak juga dalam kondisi yang sulit karena masa pubertas, emosionalnya meledak-ledak, Bapak Ibu. Ketemu Bapak Ibu, ya, yang 12 tahun pertama nggak hadir di lingkaran ke-1. Sekarang mau mendidik anak, anaknya kurang ajar, anaknya nggak nurut, anaknya males belajar segala macam. Di fase ketiga si anak udah susah karena hormonnya karu-karuan. Di sekolah banyak ngalamin bully. Makanya fase ketiga itu ya Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah fase yang terberat dari 5 fase kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu Anda perlu ngertiin ya, kalau anak-anak Anda antara usia 12 sampai 18 tahun itu susah banget diatur. Ya, they are in a very difficult situation. Di sekolah, ya, kalau kebetulan fisiknya kurang beruntung, secara akademis kurang beruntung, menjadi bahan untuk ejekan, belum lagi menjadi bahan apa namanya, sasaran ya Bapak Ibu oleh teman-teman yang agak superior, yang lebih kaya dan sebagainya. Apalagi misalnya dia merasa juga, kok aku bukan dari keluarga yang punya uang, makin minder Bapak Ibu. Celakanya 12 tahun pertama itu orang tua tidak memberikan ketahanan mental kepada anak. Nanti ya ketika saya bahas 5 musim itu Anda akan lebih ngerti. 12 tahun pertama itu adalah 12 tahun membangun ketahanan mental anak untuk dia menghadapi fase ketiga, Bapak Ibu. Karena fase ketiga saya gambarkan itu adalah seperti swimming with the shark. Beranak-anak Anda berenang dengan para hiu-hiu yang sangat-sangat ganas. Ya, kalau dia misalnya kebetulan badannya agak subur gitu ya, secara fisik misalnya menurut ukuran teman-temannya kurang beruntung, aduh kasihan banget deh Bapak Ibu. Di sekolah dibully, di rumah diomelin. Maka jangan heran. Ya, saya pernah bikin video TikTok Bapak Ibu, judulnya adalah 5 penyebab yang membuat anak nggak betah deket-deket dengan orang tuanya. 5 penyebab yang membuat anak-anak menjauhi orang tuanya. Males ngobrol sama orang tua. Anda lihat di TikTok saya. Itu saya surprise Bapak Ibu. Saya lupa itu tuh yang nonton hampir 250K
250.000 viewers ya. Ternyata topik-topik kayak gitu memang sangat diperlukan ternyata. Nah, jadi Anda perhatikan betapa vitalnya di 12 tahun pertama lingkaran hati ke-1 diisi oleh bukan orang lain, dari orang tua kandung. Ya, makanya Bapak Ibu banyak sekali terjadi ketika anak diadopsi, anak itu diasuh oleh pembantu, segala macam Bapak Ibu. Wow, orang dewasa pada waktu dia dewasa banyak sekali problem emosional. Saya pernah ketemu dengan seorang pria Bapak Ibu pada waktu dia dilahirkan baru 2-3 bulan, orang tuanya itu sibuk cari uang. Mamanya itu businessman, businesswoman. Dia diurus oleh orang tua, oleh pembantu sepenuhnya. Jadi paling ketemu mama tuh hanya beberapa menit dalam 1 hari. Di fase ke-1 dia kehilangan momen Bapak Ibu. Dan ketika dia di usia 6 tahun, dia pernah ngomong sama mamanya, "Mama, aku pikir Mbok itu adalah mamaku loh." Dia sampai ngomong kayak gitu dan mamanya kaget banget. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya kenal dia usianya udah 37 tahun Bapak Ibu. Dia penuh dengan jerawat, dia gampang sekali stres, dia belum menikah, dia susah tidur Bapak Ibu, gampang tersinggung, padahal ini orang pintar. Dia juga heran kenapa itu terjadi dengan saya. Nah, ketika saya lakukan coaching secara private, Bapak Ibu, saya korek 12 tahun pertama, ketemu tuh akar masalahnya Bapak Ibu. Dan dia susah sekali menerima dirinya. Kita akan bahas di Januari. Anda prefer di Januari atau Februari nih? Atau di Maret? Boleh ketik di chat ya. Nah, Bapak Ibu, ini landasannya dulu nih, yang pertama ini. Ya, landasannya ada di sini nih Bapak Ibu. Pemahamannya ada di sini dulu Bapak Ibu. Ya, very crucial banget, penting banget Bapak Ibu. Anak itu, orang tua itu ada di lingkaran terdalam dari hatinya dia, lingkaran ke-1. Wow, mintanya Januari ya. Oke, stay tune ya Bapak Ibu, terima kita punya undangan. Nah, biasa kita akan umumkan di Instagramnya saya tuh Bapak Ibu. Jadi please make sure Bapak Ibu ada di Instagramnya saya ya, supaya nanti kita bisa announce ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih caranya komunikasi supaya kita masuk ke lingkaran hati pertama anak? Ya, ada 4 level komunikasi. Perhatiin ya Bapak Ibu, kalau mau catat, kalau nanti Anda mau screenshot juga silakan screenshot. Ada 4 level komunikasi anak. Ya, ada 4 level Bapak Ibu. Oke, ini saya minta tolong di mute supaya suaranya nabrak. Ruang kaca sendiri. Makanya nggak kelihatan, ruang kaca. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ada 4 level dalam komunikasi dengan anak. Level yang pertama, komunikasi level pertama, level komunikasi yang basa-basi. Level yang kedua adalah komunikasi yang ngasih nasihat, kasih teguran, kasih kritikan, nagih hasilnya, nagih ulangan yang bagus, nilai bagus. Level yang ketiga adalah mendengar dan memahami sudut pandang anak. Dan yang keempat adalah empati dan merasakan perasaan anak, Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk ke satu dulu agak mendalam dikit ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah level komunikasi yang basa-basi. Halo, gimana? How's your day? Sekolah kamu gimana lo tadi ulangannya? Ya, ketika aku dapat nilai 8, weh, bagus, bagus, good job, good job. Ya, udah selesai Bapak Ibu. Ya, atau di tempat makan, misalnya makan malam gitu ya, basa-basi, ya nanya guru, nanya ini, nggak salah sih Bapak Ibu. Tapi ini komunikasi kalau laut ya, Bapak itu di permukaan laut. Komunikasi permukaan laut. Nah, ada sebuah penelitian ya Bapak Ibu, ini dilakukan mungkin 15 tahun yang lalu. Ya, penelitian ini pengen tahu nih, seorang ayah rata-rata satu minggu itu komunikasi berapa menit sih dengan anak-anaknya? Ya, ini topik ini kaitan dengan Bapak Ibu sekalian pengen bicara tentang fatherless. Ya, berapa di Indonesia amazing loh Bapak Ibu. Saya lupa ya, itu
97% atau 70% tuh dikatakan 70% anak-anak di Indonesia mengalami yang namanya fatherless. Papanya ada, ayahnya ada, tapi ayahnya tidak berfungsi sebagai investor dalam hidup anak-anaknya. Kalau papanya ada di rumah, misalnya gitu ya, kerja satu kota segala macam, pulang ke rumah pun banyak basa-basi. Nah, penelitian itu pengen tahu, rata-rata berapa menit sih seorang ayah itu komunikasi dengan anak? Mengejutkan, Bapak Ibu, rata-rata cuma 28 menit sampai 40 menit per minggu. Catat ya, per minggu. Kita ambil yang paling banyak ya, 40 minggu. Ini saya bilang kan penelitian. Nggak mungkin kalau yang diteliti itu 250 juta orang. Pasti dia akan sampling, betul nggak Bapak Ibu? Kalau ini tidak terjadi sama Anda, ya bagus. Puji Tuhan. Ya. Nah, saya ambil kembali lagi penelitian itu. 40 minggu kalau saya bagi 7, kira-kira satu hari itu cuma 7 menit. Seorang ayah komunikasi dengan anak. Hanya basa-basi, ya. Gimana tadi pelajarannya? Pelajaran susah nggak? Bla 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 bla. Only 7 minute. Rata-rata seorang ayah. Nah, kemudian Bapak Ibu, komunikasi level kedua. Yaitu apa? Ngasih nasihat, ngasih teguran, ngasih kritikan. Ya, jadi kalau anak bikin salah, anak lakukan sesuai nggak sesuai dengan keinginan papa atau mama, nah si papa atau si mama bermanifestasi tuh. Ngoceh, nasihat, teguran, marah-marah, kritik. Dan itu rada panjang tuh. Basa-basi cuma 5 menit, 7 menit. Tapi nasihat bisa setengah jam. Dan kadang-kadang ini masih Anda lakukan ketika anak Anda udah 18 tahun, 22 tahun, 25 tahun. Bagaimana mereka nggak kabur dari Anda? Gimana anaknya itu nggak menjauhi orang tuanya? Nggak sadar anaknya itu udah di fase kelima misalnya. Jadi kalau bapaknya datang ketemu anak atau ibunya datang, ya nasihat, teguran, nasihat, begini-begini, menggurui Bapak Ibu sekalian. Ini adalah level 2. Dan biasanya lebih panjang daripada yang ke-1. Lebih lama maksudnya, menitnya lebih lama. Ya, oke. Level yang ketiga. Level ketiga. Nah, Bapak Ibu, adalah komunikasi yang kita mendengar anak. Kita lebih listening anak. Kita mencoba memahami sudut pandang anak. Bapak Ibu, saya juga punya anak saya laki-laki semua, kedua dan ketiga kembar. Tadi ada yang anak kembar ya. Bapak Ibu, it's not easy loh lakukan yang ketiga ini. Saya mau bilang sama Anda, teori gampang ngomong, saya juga ngalamin. Susahnya minta ampun. Kalau kita nggak ngerti, tapi kalau kita ngerti, kita akan belajar jadi parents yang bijaksana. Mencoba mendengar dari sudut pandang anak. Ya, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Misalnya anak Anda usianya 14 tahun, laki-laki. Sore hari dia pulang agak terlambat, 5:30 baru sampai rumah. Anda sebagai ayahnya 5:30 juga udah sampai di rumah. Kemudian Anda sapa, dari mana kamu nak? Misalnya gitu ya. Dia nggak jawab, mukanya manyun, monyong Bapak Ibu sekalian. Taruh sepatu, taruh tasnya juga agak sembarangan. Ketika diajak ngomong bapaknya, dari mana kamu? Dari teman. Terus dia masuk ke dalam kamar, ya masuk ke kamar, pintunya ditutup agak sedikit jelek, agak kenceng. Saya mau tanya Bapak Ibu, kebanyakan ayah-ayah atau ibu juga responnya apa ketika anak seperti itu? Coba ketik di chat. Yuk, coba ketik di chat Bapak Ibu. Respon kebanyakan para orang tua ketika melihat anaknya seperti itu, apa respon orang tua pada umumnya? Yuk, ketik di chat ya. Saya juga pengen tahu nih, ini kan banyak yang berasal dari berbagai kota ya, bahkan ada yang dari Papua nih. Marah, jengkel, kesel identik marah. Ya, itu 11-12 lah ya. Emosi. Kurang ajar lu ya. Yang ngomong nih bapakmu loh. Kamu nggak lihat ini ayahmu loh yang ngomong. Keluar. Tutup pintu kayak begitu keras. Ya misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu.
Ya, nggak tahu diri ya, bapak banting tulang kerja buat kamu. Kurang ajar banget ya kamu ya, ditanya bapaknya kayak gitu jawabnya. Misalnya, ya kaget, sedikit keselep ya, usap dada. Oh, usap dada masih mending tuh, nggak ngoceh-ngoceh ya. Marah karena nggak kosan, geram, jengkel, ngomel-ngomel. Mama saya kayak emosi, pidato resmi kepada anak. Ya, kita jadi orang tua tendensinya kan ke sini kan. Anak banting pintu, bayangin ya, kurang ajar ditanya. Kita juga pulang dari kerja udah capek banget. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita jadi orang tua nggak belajar bahwa anak berperilaku tertentu tuh pasti ada sebab. Ada sebab, ada akibat gitu ya. Harusnya kita jadi orang tua, apalagi kita mengerti anak tuh di usia fase ketiga, 13 tahun sampai 18 tahun itu usia yang sangat sulit. Harusnya gimana? Belajar. Saya bilang belajar karena ini komunikasi level keempat, ketiga ini perlu banyak belajar, perlu banyak latihan. Harusnya apa kita lakukan? Ya mungkin kita sedikit cooling down, mungkin setengah jam kemudian baru kita ketemu dia, kitanya juga emosinya beresin dulu, marah dan keselnya kita redain dulu. Saya mau bilang Bapak Ibu, kelihatannya kayaknya teori ya, but this is a parenting skill. Ya, saya pernah bawain satu topik Bapak Ibu. Ketika Anda marah, Anda sedang melukai anak Anda. Marah-marah dengan mendidik anak itu dua hal yang berbeda. Setuju nggak? Marah-marah dan mendidik anak dua hal yang berbeda. Marah-marah pakai emosi. Mendidik anak, Anda yang jadi parent, kita yang jadi parent, kepala mesti dingin dulu. Saya ulangi ya, ini penting banget nih. Marah-marah dan mendidik anak dua hal yang berbeda. Marah-marah kita dalam kondisi emosional. Ketika kita dalam kondisi emosional, kita lagi tancap paku ke hati anak. Kalaupun kita bilang, aduh sorry ya Bapak, jadi tadi kepancing emosi. Ketika Anda cabut pakunya itu emosi, sorry, tetap berlubang Bapak Ibu. Tetap membekas. Tapi ketika mendidik anak, kita ini dalam kondisi pikiran yang tenang. Kondisi yang otaknya lagi dingin. Ya, jadi marah dengan mendidik anak hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Makanya kita yang jadi orang tua, ketika mau ngamuk, mendingan kita yang parkir dulu, tenangin emosi, tenangin pikiran, ademin diri dulu. Jadi misalnya setelah Anda adem setengah jam kemudian Anda ketok pintu. Ya, misalnya nama anaknya adalah Tony misalnya. Ton, boleh nggak Bapak masuk sebentar ngobrol? Mungkin dia pintunya nggak tutup, Anda buka, Anda masuk ke dalam ruangan, kemudian Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lakukan level keempat, empati, merasakan perasaan anak. Anda duduk aja di sampingnya dia. Mungkin the first 5 minutes, 10 minutes, Anda nggak ngomong. Anda pegang tangannya. Mencoba merasakan gue kalau jadi dia nih, di usia lagi hormonnya kacau balau, lagi ngaco kayak gini, gue mungkin juga seperti dia nih. Atau Anda berpikir, ini mah gue banget deh waktu gue usia 15 tahun. Ngerti maksud saya Bapak Ibu sekalian ya? Ini gue banget nih. Jutek, baperan. Dan kita kalau tahu bahwa ini adalah usia hormon yang lagi kacau balau dan sulit, kita mencoba empati. Ya kita coba duduk, tenang. Dan mungkin kita ngomong begini Bapak Ibu. Kita start the conversation bilang gini, Papa dulu seperti kamu juga loh. Papa pernah lo dibully. Ya, kita bisa nebak lah anak kayak gitu kalau nggak dibully, kebanyakan dibully lah Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Atau di-ignore oleh teman-temannya, diabaikan oleh teman-temannya. Mungkin kita cerita, dulu Papa kayak kamu juga, pernah lo Papa dibully. Tahu nggak nak, aku tuh dulu di kelas tuh paling pendek. Papa diledekin melulu. Sampai satu saat Papa udah sangat nggak sanggup, kesel banget. Dan pulang ke rumah juga emosional banget. Apa pernah kayak kamu? Saudara, ketika kita melakukan langkah ketiga, langkah keempat ini, kira-kira menurut Anda, anak itu respon hatinya gimana Bapak Ibu? Boleh nggak ketik di chat lagi?
Yuk, ini kan kalau apa ya, kalau kita onsite-nya lebih enak ya, ketemu diskusi kayak gini. Nah, ini kalau online ya saya minta Anda komen lah. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita masuk ke level 3, level 4? Kita mencoba menempatkan diri kita di posisi dia. Kita coba memahami, it's very difficult time buat diri dia juga. Ya, di sini ada penasaran, pasti anaknya menangis dan akan curhat. Saya jadi pengen ikutan nangis nih Bu Karina. Menangis dan akan curhat, nyaman, bisa nyambung ke dunia anak. Anak lebih tenang, betul banget Bapak Ibu. So, saya mau bilang sama Anda, saya juga anak. Saya pernah melewati fase anak-anak saya di fase ketiga itu. Wah, punya anak laki tiga-tiga jutek semua di fase itu. Nah, jadi kita praktek, kitanya mesti cooling down. Ya, nah Ibu Maria bilang merasa mengerti kondisi dia. Anak akan senang karena ada orti di samping, adem, merasa ada yang senasib. Itu dia Bapak Ibu. Anda pengen jadi orang tua yang kayak gimana? Pengen jadi orang tua yang dijauhi anak karena kebanyakan komunikasi level 1-2, atau Anda pengen Anda bisa diterima oleh anak, Anda bisa akrab dengan anak. Kalau itu adalah keinginan kita, masuk dan latihan level 3, level 4. Kalau saya ya Bapak Ibu, kalau udah mau muncrat nih, udah mau muncrat, kadang-kadang bisa kelepasan juga karena udah saking jengkelnya. Tapi most of the time saya belajar, aduh saya pindah kamar yang lain dulu deh, atau saya pindah lantai, karena rumah saya ada 2 lantai itu ya. Intinya tenangin dulu, tenangin diri dulu. Ketika udah saya tenang, baru saya samperin dia tuh. Nah, ini perlu latihan. Pertanyaan saya juga gini loh Bapak Ibu. Level 3, level 4 ini juga berlaku nggak ketika anak Anda udah usia 25, 26, tadi kan ada yang usia 30 tahun, betul nggak? Tetap berlaku nggak ilmu kayak begini Bapak Ibu? Ya, apalagi kan anak-anak sekarang ya sibuk, ya punya dunianya sendiri, orang tua kelihatannya udah kayak antar kepake, kepake gitu ya, karena mereka sibuk gitu Bapak Ibu. Tahu-tahu kita ketemu si anak kita nyinyir, negur sana negur sini, nasehat melulu. Nah, saya juga banyak dengar ya orang tua yang punya anaknya udah menikah dan punya mantu gitu ya Bapak Ibu. Jadi orang tua nilai si mantu, ngoceh-ngocehin mantu kepada anaknya. Berarti kita masih di level 2 loh Bapak Ibu. Masih di level 2 loh. Ya, oh di sini udah ada yang jawab ya. Berlaku, tetap berlaku, berlakulah, masih. Iya benar, dunia HP, anak zaman now. Nah, itu dia. Jadi even nih anak Anda udah dewasa, bahkan udah punya mantu. Ya, saya belum punya mantu, jadi belum bisa ngerasain Bapak Ibu. Udah punya cucu, kita perlu tetap ngerem masuk level 3, level 4. Jangan kebanyakan level 1-2, 1-2. Bukannya level 2 nggak boleh, tapi dibatesin. Dan itu pun caranya Anda dalam kondisi adem, bukan lagi dalam kondisi marah. Ya, nah ini 4 level komunikasi yang perlu kita praktekkan. Nah, saya akan share kepada Bapak Ibu. Ada 10 kesalahan gaya komunikasi orang tua yang nggak kondusif. Yang bahkan akan merusak karakter anak loh, Bapak Ibu. Ya, ini banyak banget. Kok bisa tahu? Saya banyak konseling orang, Bapak Ibu, dulu. Dulu ya. Sekarang sih rada, aduh capek banget tuh konseling orang. Betul-betul kita nyedot energinya dia gitu loh ya. Oke, nah Bapak Ibu, kesalahan yang pertama nih Bapak Ibu. Ketika kita ngobrol, komunikasi kita lebih aktif ngobrol, bunyi mulut kita kalau anak bikin salah. Ketika dia bikin hal yang baik, kita jarang muji, kita jarang apresiasi. Ya, kita lebih bermanifestasi ucapan ketika anak-anak ini lagi bikin kesalahan. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Dia akan bertumbuh menjadi orang yang pembohong. Karena takut apa? Takut diomelin kalau bikin salah. Dan ketika dia dewasa, dia kerja, Bapak Ibu, itu ke bawah tuh. Kalau ada bikin salah, ada masalah di departemennya, di tempat kerjanya, nggak berani ceritain ke atasan. Itu saya ketemu banyak banget.
itu karena pada waktu kecil diomelin melulu kalau salah. Sekali lagi ya, marah-marah, ngomelin anak, dengan didik anak berbeda. Saya juga dulu banyak bikin kesalahan Bapak Ibu dalam poin nomor 1 ini. Belajar, saya juga banyak belajar. Yang kedua ya, permalukan dia di depan umum sehingga anak nggak pede. Saya sedikit cerita ya, ada satu teman saya, dia punya anak 3, laki semua. Pada waktu kejadiannya, ini tiga anaknya masih di bawah 10 tahun. Itu gendut-gendut semua Bapak Ibu. Bodinya subur. Karena mamanya juga bodinya subur, bapaknya gede, tinggi besar gitu ya. Nah, pernah suatu saat ketika kita ngumpul sesama orang tua, ada anak-anak, rame lah anak-anak kita ngumpul gitu. Itu nih, si mamanya nih, dia bilang gini, Om Tante, nih, ayo kenalin nih anak-anak kita. Yang pertama namanya Entong, kayak gentong. Yang kedua Endut, karena gendut banget. Yang ketiga si Embrot, kayak gembrot. Lalu si mamanya hahaha ketawa gitu loh. Seolah-olah mau menghidupkan suasana dan lucu-lucuan. Saya percaya lihat Bapak Ibu. Anak walaupun usia 2 tahun, 3 tahun di depan umum diperlakukan kayak gitu, itu nancep loh ke dalam pikirannya. Dan ketika nanti dia remaja, dewasa, dia akan menjadi anak yang nggak percaya diri. Ya, perlakukan di depan umum ini juga termasuk di depan kakak kandungnya, adik kandungnya. Ya misalnya, kok heran ya kakakmu tuh, lihat tuh, matematiknya bagus terus, kok kamu kayak gitu ya? Ngomong kayak gitu di depan kakak. Waduh, Bapak Ibu, banding-bandingin kayak gitu. Bakalan anak tuh nggak percaya diri. Anda catat ya, sambil ini adalah checklist, kita salahnya di mana nih. Semoga Anda tidak lakukan ini nih, semoga. Tapi kok rasanya nggak percaya saya. Kebanyakan kita ada dari salah satu 10 ini. Oke? Permalukan si anak di depan umum, termasuk di depan opa, oma, kakak, adik, inner circle gitu. Itu juga nggak benar. Yang ketiga, terlalu mengatur pilihan si anak. Ya, ini terutama yang orang tuanya terlalu rempong. Ngatur semua. Makanan, baju, sepatu. Ya, termasuk ketika anak udah remaja gitu loh ya. Anak mau yang A, si mama bilang, enggak, jangan, B aja. Atau si papa bilang, B aja. Kebetulan anaknya introvert lagi Bapak Ibu. Ya udah, ya wis. Terserah papa mama deh. Kelihatannya nurut. Tapi dalam hatinya batin loh Bapak Ibu. Bayangin ya Bapak Ibu, kalau ini menjadi budaya parentingnya kita, bertahun-tahun kita seperti ini Bapak Ibu, maka si anak ini nanti ketika dewasa susah ambil keputusan. Karena udah terbiasa diatur, banyak hal diatur oleh orang tua. Ya, ikutan aja lah. Nah, yang celaka Bapak Ibu, kalau ini anak laki, someday dia menikah Bapak Ibu, dia punya anak, banyak nggak Bapak Ibu? Coba Anda ketik nanti di chat ya. Ketika si anak tanya papanya, Papa, boleh nggak aku main di rumah teman sampai jam 9 malam nih? Kebanyakan seorang ayah ngejawabnya apa Bapak Ibu? Coba ketik di chat. Ya si anak datang ke si Papa, boleh nggak nih Pak? Aku main di rumah teman sampai jam 9 malam. Nah kebanyakan si Papa jawabnya apa? Coba ketik. Coba kita samain pengalaman ya Bapak Ibu ya. Ya, yang dari Papua juga dong, ketik ya. Nah, saya pengen tahu nih di dunia di Papua ini kan non jauh dari Jakarta nih ya, habitnya kultur keluarga di sana gimana? Apa kebanyakan jawaban dari para ayah ketika si anak datang ke papanya? Jawabannya adalah nggak boleh. Oh, masih mending nggak boleh ngambil keputusan tuh si papa. Tanya mama. Kebanyakan jawabannya adalah tanya mama. Ya, tanya mama, jangan terlalu malam, itu masih mending. Kalau ngomongnya jangan terlalu malam ya. Nggak boleh, main aja, jangan kemalaman. Ya, boleh, jangan malam-malam. Boleh, jangan malam dari KL nih.
KL ya, Kuala Lumpur ya, Tabita ya, Ibu Bapak atau Ibu Tabita nih ya. Oke, welcome. Ya, jangan sampai malam-malam ya. Jangan kemalaman, tanya mama. Oh, dari Yapen ya. Bapak bilang, tanya mama. Kebanyakan sih tanya mama. Apa-apa tanya mama, apa-apa tanya mama. Si anak tuh jadi belajar gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini kok si papaku kok nggak bisa, laki-laki kok nggak ambil keputusan ya buat saya ya. Boleh main tapi sampai, nah, kalau ini kan ada jawaban dari si papanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini banyak banget nih terjadi di tempat lingkungan kita. Kenapa harus gitu malam? Nah, ini kan kalau ini ada conversation dua arah ya. Oke. Nah, yang keempat, kesalahan yang keempat, ambil alih kesulitan anak. Ya, ambil alih kesulitan si anak. Pokoknya anak itu nggak diizinkan susah. Ya, nggak diizinkan dia ngalamin mentok-mentoknya. Jadi kalau anak itu ada masalah, papa mama siap menjadi hero. Sehingga si anak itu nggak terbiasa berjuang. Si anak itu terbiasa menjadi, dia berpikir ada someone untuk yang ngeberesin dia punya problem. Ya, contoh ya Bapak Ibu sekalian ya, misalnya nih, anak Anda naik sepeda ke sekolah. Kemudian sepeda itu secara nggak sengaja nabrak sesuatu, penyok. Bannya penyok gitu loh Bapak Ibu. Kemudian ketika pulang udah capek, keringetan, sambil pegang sepeda gitu ya, sepeda yang udah nggak bisa dinaikin. Lalu si mama agak a little panic attack. Aduh, kenapa ini sepedanya gini 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 gini. Ya udah nanti suruh supir beresin deh sepedanya, suruh supir. Atau nanti papamu yang beresin. Bapak Ibu sekalian, anak ini nggak terlatih solve his problem dari kecil. Ya, pokoknya dia punya persepsi, pokoknya ada seseorang yang bakal ngeberesin berantakanku. Ini ya Bapak Ibu, ketika nanti dia jadi karyawan atau dia kerja, kelihatan banget Bapak Ibu. Ada masalah dia lempar ke atasan. Ada masalah dia cari alasan tidak ngeberesin. Kenapa? Enggak terbiasa handling the problem. Ya, saya banyak berurusan dengan para profesional dalam dunia kerja yang kayak gini banyak banget Bapak Ibu. Ada masalah lempar, lempar. Nggak punya rasa proaktif untuk selesaikan hingga tuntas. Tapi sekali lagi nggak semua kayak gitu. Tapi yang saya bilang ada. Kenapa begitu? Karena dari kecil Bapak Ibu, parentingnya kita dalam komunikasi itu salah. Sayangnya sayang kebablasan. Ya, yang kelima, bandingkan dengan anak lain. Dia lebih pintar, dia lebih cakep. Ya, kok kamu nggak kayak dia? Ini yang membuat anak ini menjadi tidak percaya diri, iri hati. Ya, ini rada mirip yang kayak nomor 2 ya, Bapak Ibu sekalian ya. Banding-bandingin dengan papa dulu tuh nggak kayak kamu loh. Sering ya kayak gitu ya. Eyangnya kamu tuh nggak seperti kamu loh. Wah, eyang kamu tuh pekerja keras begini-gini. Lah kamu tuh enak-enakan, Bapak udah kasih uang masih nggak tahu diri. Banding-bandingin, banding-bandingin, banding-bandingin. Akibatnya kalau nggak iri hati, dia nggak percaya diri. Ya, ini yang terjadi. Yang keenam, masih mau denger nggak nih Bapak Ibu? Udah jam 8:30 nih. Ya, mau lanjut? Masih ada 5 poin lagi nih Bapak Ibu. Oke, dan Anda kalau ada mau pertanyaan, Anda silakan boleh ketik di chat ya. Masih antusias nggak nih Anda nih ya? Kebanyakan hanya 10 ya, padahal janji saya di e-flyer itu cuma 5 nih. Lanjut ya? Oke, lanjut. Oke. Masih antusias ya? Oke, lanjut. Baik. Nah, Anda antusias, saya juga antusias jadi ngebawainnya. Yang keenam, kurang afirmasi perbuatan positif anak. Ya, sekali lagi, kita terlalu royal mengkritik. Itu kebiasaan manusia ya. Kebiasaan manusia kan gitu ya. Kita kalau ada salah, kita cepat banget ngomong. Itu juga problem saya Bapak Ibu, sejak dulu. Makanya belajar terus. Mencoba menghargai gitu loh. Ya. Nah, penting banget, terutama fase kedua, seorang ayah itu afirmasi hal-hal positif tentang si anak. Saya malah sering menganjurkan ya Bapak Ibu, kalau Anda punya anak-anak yang udah di atas 7 tahun ke atas, Anda lakukan yang namanya potential assessment lewat online. Di tempat kami ada divisi potential assessment Bapak Ibu. Untuk apa?
Kita punya data kekuatan anak apa, kelemahan si anak itu apa. Lalu dari hasil tes itu Anda boleh komunikasi dengan psikolognya. Ya, kami punya psikolog ya, namanya Anderson kalau Anda pernah dengar. Nah, Anda boleh cerita, Anda perlu diceritain dari hasil tesnya itu apa. Nah, tugasnya Anda Bapak Ibu sebagai ayah dan ibu pakai data hasil potensial assessment itu cerita kepada anak, terutama hal-hal positifnya tuh. Nah, ini skornya kamu loh. Kamu positif dan kamu punya kekuatan di A, di B, di C, di D. Ya, kamu juga punya kekurangan, tapi kekurangan ini yuk, papa mama akan bantu kamu ya. Don't worry. Papa mama juga punya kekurangan. Jadi penting banget Bapak Ibu. Kalau Anda bisa lakukan ini di usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, itu Bapak Ibu akan nempel seumur hidup di dalam pikiran anak. Jangan Anda lakukannya udah usia 25 tahun ke atas, rada telat sih. Bisa diperbaiki nggak? Bisa, tapi take time banget. Dia udah punya terbentuk belief tentang diri dia sendiri, dan seringkali itu belief yang salah. Ya, saya anjurkan Anda lakukan potential assessment. Mungkin Anda bertanya gini, loh Pak, baru usia 7 tahun, 8 tahun, apa bisa online assessment? Bisa, ditemani oleh papa mamanya. Jadi ngisinya pakai komputer, ada bapak, ada ibu yang temenin. Kan di situ ada pertanyaan. Terus didiskusin, menurut kamu yang mana? Nah, kalau papa sih ngelihat kamu yang seperti ini. Menurut kamu gimana? Baru isi. Jadi isinya bareng. Kalau anaknya usianya antara baru 7 sampai 12 tahun. Kalau anak-anak udah 17 atau 12 tahun ke atas, mungkin bisa sendirian, mungkin juga masih bisa didampingi. Ya. Nah, kalau anak Anda usianya udah 17, 18 tahun, di mana dia mau memilih jurusan, universitas gitu ya Bapak Ibu, itu juga penting banget. Dia harus ngerti, dia harus mantap melihat potensi diri dia siapa. Yang terjadi bukan kayak gitu. Kebanyakan anak-anak remaja itu yang dia perkuat di dalam pikiran itu adalah kekurangan. Yang nggak bisa disalahin karena orang tuanya jarang afirmasi kekuatan-kekuatan si anak. Ingat, lingkaran ke satu ini si papa mama kemanain aja. Papa mama kebanyakan ada di lingkaran ketiga. Kan untuk afirmasi kekuatan-kekuatan dan hal positif anak tuh mesti papa mama gitu loh. Itu yang disebut lingkaran ke satu. Nggak bisa disubkontrakan kepada siapapun. Kalau anak Anda mau Anda bentuk ya semaksimal mungkin positif. Anda paham Bapak Ibu sekalian sampai di sini? Ya, oke. Saya akan ngomong sama Anda begini ya. Ini forum ini bukan membuat Anda menjadi apa ya, menjadi tertuduh ya. Saya bisa merasakan yang 50 orang lebih nih, ada yang merasa tertuduh nih. Ya, jangan. Lebih baik kalau kita keburu salah sebelumnya. Yang penting adalah apa? Kita ingin berubah. Setuju nggak Bapak Ibu? Ketik setuju. Ketik angka 1 kalau Anda setuju. Intinya jangan tertuduh, jangan salahin pasangan, jangan nyalain istri, jangan nyalain suami. Itu semua udah terjadi. Yang penting udah dengar kayak gini, kita salah, berubah. Itu yang lebih penting. Bukan menyesali, nggak ada gunanya, udah lewat kok. Nah, ada banyak angka 1 ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tahu salah, ayo berubah. Kitanya yang berubah. Ya, walaupun anak-anak udah 30 tahun usianya juga Andanya mesti berubah. Ya, kalau kita terlalu banyak kritik anak ya kita yang mesti berubah. Ya, anak-anak kan juga misalnya baru menikah. Anda lihat ada hal yang positif ketika dia perlakuan pasangannya dengan baik, dia merawat cucunya dengan cucu Anda dengan baik. Say something. Sampaikan, say something. Itu akan membangun confidence level seseorang. Kemudian, kesalahan yang ketujuh, muntahkan frustrasi Anda. Ini terutama yang suami istri hobi berantem. Ya, anak menjadi sasaran. Komunikasi Anda tuh penuh dengan toksik. Sehingga anak punya perasaan bersalah terus. Menjadi victim, tertuduh, ya nggak berharga. Wah, ini banyak banget Bapak Ibu. Banyak banget. Karena Anda muntahkan frustrasi Anda karena pasangan.
Anda kecewa dengan pasangan. Ya, mungkin seorang istri merasa tidak diperlakukan adil dengan suaminya kasar, suaminya genit, suaminya mungkin main cewek, Anda kesel, Anda marah, Anda nggak tahu mau lempar kemana marahnya tuh, dan Anda marahnya ke anak. Hati-hati loh Bapak Ibu. Bila Anda dengan suami atau dengan istri, dengan pasangan, ada problem in relationship, Anda betul-betul harus disiplin. Jangan muntahkan racunnya Anda kepada si anak. Kasihan, memperbaikinya ongkosnya lebih berat nanti, si anak ini. Yang kedelapan, sering nggak tepat janji. Ya waktu kecil misalnya, oh iya Sabtu nanti ke Dufan ya, Papa ke Dufan ya. Tahu-tahu Sabtu ada sesuatu nggak jadi. Terus si Papa bilang, sorry ya urusan bisnis nih. Satu kali, sorry. Nanti kapan-kapan misalnya si anaknya lagi main bola nih, ada pertandingan bola, Pak datang ya aku ada pertandingan bola. Oke. Ternyata nggak datang lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Anak itu kan inget banget loh Bapak Ibu. Yang terjadi apa ketika nanti dia remaja dan dewasa? Dia akan seperti Anda. Gampang sekali mengingkari janji atau meremehkan Bapak Ibu. Meremehkan janji-janji tertentu. Sehingga ini anak akan bertumbuh besar, ia adalah belum tentu iya. Tidak, belum tentu tidak. Dan kalau janji dengan orang tua, janji dengan siapapun, ngegampangin. Janji jam 2, dia datang jam 4. Nggak merasa bersalah lagi. Pernah ya ketemu orang kayak gitu ya. Saya pernah ketemu orang dewasa kayak begitu Bapak Ibu. Ketika ditelusuri Bapak Ibu. Ketika ditelusuri waktu kecilnya, dia sering mengalami papa mama nggak tepat janji. Menarik ya. Maka ini keuntungan saya belajar coaching, dan aliran coaching yang saya ambil adalah coaching from inside. Jadi saya belajar cara berpikir, belief yang dia pakai. Nah, dari situ ketahuan Bapak Ibu akar masalahnya. Yang ke-9, tidak menghargai minat anak. Pak, aku seneng lupa melukis. Alah, kok melukis? Melukis kamu mau kerja apa? Nanti dapat duitnya dari mana? Contoh. Ya, atau anak Anda punya hobi A, hobi B, lalu Anda veto. Sering di veto Bapak Ibu. Dan si anak merasa, kok aku dari papa mamaku aku nggak dihargai ya. Yang ke-10, terlalu nuntut berprestasi. Ini terutama di Jakarta ya Bapak Ibu, kota-kota besar. Anak mesti minimal 5 ranking besar. Wah, tersiksa banget. Saya banyak ya, Bapak Ibu kira-kira sebelum COVID, kami punya sebuah program yang namanya Potential Youth Coaching. Jadi anak-anak yang ikut tuh antara usia 10 tahun sampai 18 tahun. Hampir 60% Bapak Ibu, mereka ini adalah orang-orang yang takut kalau nilainya nggak bagus. Dan kebetulan memang bayarannya mahal, mereka berasal dari keluarga yang kelas menengah atas. Ya, kita ikut program kami harga lumayan mahal gitu Bapak Ibu. Ini keluarga orang yang berduit, tapi anak-anaknya ini mengalami mental breakdown. Takut sama papanya, takut sama mamanya kalau nggak 5 ranking besar. Ya, takut diocehin. Sehingga mereka itu jadi stres. Ini banyak banget nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah 10 ya Bapak Ibu. 10 hal yang kita nggak sadari ini seringkali terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan dong kalau gitu? Bapak Ibu, saya kembali lagi. Ayo, latihan, komunikasi level 3, level 4. Jangan hanya level 1 dan level 2. Nah, Bapak Ibu, Anda juga bertanggung jawab bagaimana mengukuhkan, menegaskan dia punya kelebihan. Anda harus bertanggung jawab mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada si anak. Anda harus investasikan pola pikir yang dipakai nanti ketika dia dewasa. Anda harus masuk ke lingkaran ke-1. Kalau Bapak Ibu tidak masuk ke lingkaran 1 anak, maka pihak lain yang akan ambil alih Anda punya peranan di lingkaran ke-1 anak. Ya, saya bertahun-tahun banyak membawakan parenting, sekali lagi ini for social function dan karena saya hobi aja ya Bapak Ibu ya. Dan tahun ini saya menciptakan sebuah kartu Bapak Ibu, namanya Connecting Card. Ya, dan Connecting Card ini adalah sebuah sarana bagaimana
Lewat permainan, kita mempersatukan setiap orang melalui fun card games. Tujuannya apa? Meningkatkan komunikasi, mempererat hubungan, mengenal lebih dalam satu sama yang lain, satukan persepsi, memperkuat komitmen, dan bagaimana handling problem. Nah, saya ada bikin 3 edisi. Pertama edisi Papa, Mama, dan Anak. Ini nanti saya akan lebih jelasin lebih detail ya. Edisi Leadership dan edisi Komsel ini harganya cuma 75.000. Anda boleh screenshot kalau Anda tertarik mau beli. Nah, kita punya edisi yang namanya Connecting Card. Ini edisi Papa, Mama, dan Anak. Ini adalah Bapak Ibu salah satu cara kita melakukan deep talk, ya deep conversation ya dengan anak-anak Anda, tapi nggak kesannya menggurui gitu loh. Tapi lewat permainan. Ya, manfaatnya adalah apa? Ortu makin kenal dengan anak, anak makin kenal dengan ortu. Termasuk kita mau set up berbagai aturan main di dalam keluarga. Kita mau bahkan membongkar, menyingkapkan berbagai kesalahpahaman yang kita nggak sadari. Tapi anak inget banget gitu loh. Nah, ini juga sarana untuk kita bisa mengakrabkan hubungan dengan anak. Anda bisa lakukan ini, mainkan ini di mobil, pada waktu perjalanan, di restoran, pada waktu weekend, ketika Anda traveling, di hotel, di rumah, pada waktu habis makan malam. Nah, jadi ini kartu ini Bapak Ibu, ada 50 kartu, saya ceritakan dulu ya Bapak Ibu ya. Ada kartu warna kuning, kartu pink. Kartu warna pink, Bapak Ibu, ini adalah kartu yang kita tanyakan kepada anak-anak kita. Jadi ambil kartu, misalnya kartu pink ada 25 kartu, ambil satu kartu, banyak pertanyaan di situ, setiap kartu ada satu pertanyaan. Nah, kita tanya kepada anak. Nah, ini contoh ya, pertanyaan untuk kepada anak ya. Papa, mama ambil satu kartu, misalnya gini, apa sih yang paling kamu nggak suka dari keluarga kita? Kita pengen tahu tuh Bapak Ibu. Atau, apa harapan kamu kepada papa dan mama? Di sini Bapak Ibu kita juga mau ngebenahin persepsi-persepsi yang salah, asumsi-asumsi yang salah antara orang tua dan anak. Nah, kartu yang kuning ini ada pertanyaan, anak ambil kartu, lalu dibaca dan papa mama yang ngejawab. Misalnya, bagaimana cara papa mama dulu bertemu sebelum menikah? Ya, apa yang membuat papa mama saling tertarik? Nah, ini pertanyaan ini kan cukup ringan ya Bapak Ibu. Intinya adalah apa? Kita pengen ngajarin si anak bahwa dulu papa mama ketemu, ya papa mama serius bangun hubungan, nggak lakukan yang aneh-aneh. Nah, ini kan value-value yang kita mau tanamkan kepada si anak tentang nanti urusan cari pasangan. Atau apa yang membuat papa mama bangga dengan diri saya? Ya, jadi ada dua tumpukan kartu 25. Bapak Ibu nggak perlu ngambil sekaligus, ambil satu kartu yang dari anak, satu kartu dari papa mama, itu aja bisa diskusinya setengah jam loh Bapak Ibu. Nggak usah panjang-panjang, setengah jam udah cukup. Nanti kapan-kapan keluarin lagi kartu ini, yuk kita main lagi, yuk kita ngobrol lagi. Jadi ini adalah kartu sekali lagi adalah deep talk. Ya seringkali terutama ayah ya, bingung mau ngomong mendalam itu gimana ya? Topiknya apa ya? Apa yang mau diomongin ya? Ya, ya dulu juga ayahku seperti itu pendiam, nggak banyak ngomong, banyak loh Bapak Ibu, laki-laki ngalamin hal itu. Nah, kartu ini menolong Anda ya sebagai media sarana Anda punya quality conversation. Anda punya deep talk yang berkualitas. Nah, contoh lagi pertanyaannya nih Bapak Ibu Anda lihat nih ya. Perilaku positif apa yang paling papa mama sukai dari saya? Jadi anak nanya, papa, mama yang jawab. Ini sekali lagi adalah sarana kita mau afirmasi, kita mau teguhkan, kita mau tegaskan anak ini kelebihan-kelebihannya apa. Keren kan ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda disuruh mikirin pertanyaan ini nggak kepikir. Nah ini kami desain menolong para orang tua. Pertanyaan yang selanjutnya, apa sih pengalaman papa mama yang paling berkesan dalam hidup dan kenapa? Di sini Bapak Ibu, kita mau tanamkan kepada anak-anak hal-hal yang positif, belief-belief yang positif, value-value yang positif kepada anak. Kita bisa cerita nih dari sisi papa, dari sisi mama, tanpa ada kesan kita menggurui. Ini ngobrol asik loh Bapak Ibu. Ya kemudian pertanyaan kepada anak, apa yang kamu harapkan dari papa mama dalam hal berkomunikasi?
enak. Kamu berharap papa mama kalau komunikasi gimana? Misalnya si anak bilang, "Ah, mama cerewet, banyak ngomong, aku disalahin mulu." Misalnya kayak gitu ya. Misalnya kayak begitu. Anda kan jadi tahu apa yang ada dalam pikiran si anak tentang si mama, si papa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, atau pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan agar komunikasi kita bisa semakin dekat? Nah, ini kita set up aturan main nih. Nah, menurut kamu apa ya? Supaya kita ngobrolnya asik, segala macam. Kamu ada usulan apa buat papa mama? Ya Pak, kalau aku lagi kesel pulang sekolah gitu ya, ya Papa jangan ikutan ngomel dong. Papa jangan ikutan marah, ya tolong ya aku dimengerti. Aku dikasih waktu me time dulu deh Pak untuk netralisir pikiranku. Aku butuh healing nih Pak, sejam 2 jam. Nah, Anda kan jadi ngerti. Betul nggak Bapak Ibu? Anda jadi ngerti gitu loh. What should you do ketika Anda memahami pikiran terdalam si anak. Jadi ini sekali lagi, ini adalah sarana Bapak Ibu, bagaimana Anda betul-betul punya deep conversation dengan si anak. Ya, jadi bukan komunikasi yang basa-basi yang ngomel-ngomel melulu. Nah, kami juga ciptakan yang edisi leadership Bapak Ibu. Ini buat antara atasan dengan bawahan. Ini juga ada 50 kartu, topik-topiknya menarik-menarik. Ya, yang membangun tim, bagaimana problem solving, bonding relationship dengan anak buah, improve communication. Nah, ini cuma 75, jadi kita nggak ambil untung banyak di sini, ya Bapak Ibu, tapi itu menolong kita berkomunikasi dengan orang, dengan tim, ya kalau keluarga, dengan anak. Nah, Bapak Ibu boleh screenshot kalau Anda tertarik, Anda bisa beli di Tokopedia ya. Ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia karena pakai Topet ya. Selama ada JNE, ada kurir, jasa kurir ini bisa diantar ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, ini saya selesaikan bahwa ada cara-cara berkomunikasi yang Anda mesti hindari. Ada cara-cara berkomunikasi yang Anda perlu lakukan, terutama level 3, level 4. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Anda punya sarana, Anda perlu punya cara, Anda punya pola bagaimana Anda investasi ke dalam pikiran anak lewat deep conversation. Ya, salah satu caranya adalah lewat permainan, card games tadi. Ya, oke, sampai di sini materi saya sudah selesai ya Bapak Ibu. Sekiranya kalau Anda ada pertanyaan, Anda boleh